Halo semua, hari ini kita akan membahas soal-soal SKB CPNS Penata Kelola Pemerintahan Part 2 dengan kisi-kisi Permenpan RB tahun 2024. Soal pertama, salah satu tantangan utama dalam penata kelola pemerintahan adalah A. Meningkatkan anggaran pemerintahan, B. Bekerja sama dengan DPR dan DPD, C. Mengurangi penggunaan sumber daya dalam setiap kegiatan pengelolaan pemerintahan, D. Memastikan setiap kebijakan berorientasi dengan kebutuhan masyarakat, E. Melaksanakan setiap kegiatan dengan prinsip akuntabilitas dan tidak transparan. Dari kelima jawaban tersebut, manakah jawaban yang paling tepat? Pada jawaban A dan B bersifat positif, namun hal ini bukanlah tantangan yang paling utama dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Pada jawaban C, meskipun melaksanakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, hal ini bukanlah tantangan utama karena dalam melaksanakan efisiensi bisa saja mengorbankan kualitas dalam suatu pengelolaan, sehingga jawaban C kurang tepat karena masih mengambang. Pada jawaban E, tentu saja bersifat negatif karena tidak transparan, sehingga jawabannya paling tepat terletak pada opsi E, karena penata kelola pemerintahan merupakan proses, sistem, dan struktur yang digunakan untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Penata kelola pemerintahan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan negara dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada masyarakat. Soal berikutnya, peran penting dari transparansi dalam pemerintahan adalah kecuali A. Meningkatkan kepercayaan publik, B. Mempercepat pengambilan keputusan, C. Meningkatkan aspek efisiensi, D. Mencegah praktek KKN, dan E. Memberikan tempat bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Transparansi memegang peran penting dalam pemerintahan karena berkontribusi langsung terhadap kepercayaan publik, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan. Ketika pemerintahan bersikap transparan dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan, masyarakat lebih percaya bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah. Transparansi memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran serta pelaksanaan proyek dilakukan dengan benar, sesuai perencanaan dan mencapai tujuan yang diinginkan, serta menghindari adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga opsi jawaban A, C, D, dan E adalah opsi positif, namun tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Jawabannya paling benar adalah opsi B. Transparansi belum tentu memberikan proses pengambilan keputusan yang cepat, karena dalam prosesnya ada pengawasan yang panjang, keterlibatan banyak pihak, dan memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan atau keputusan yang direncanakan. Soal berikutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, sebuah organisasi masyarakat dapat diawasi oleh masyarakat. Cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengawasinya adalah A. Memviralkan ke media sosial, B. Mengikuti kegiatan ormas tersebut, C. Melaporkan kepada lembaga eksekutif, D. Membuat pengaduan kepada pemerintah setempat, E. Membuat laporan kepada tokoh masyarakat setempat. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Organisasi masyarakat atau ormas perlu diawasi untuk memastikan bahwa aktivitas dan tujuan mereka sejalan dengan peraturan hukum dan kepentingan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, bentuk pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 3 dapat berupa pengaduan. Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah dan pengaturan lebih lanjut dijelaskan di peraturan pemerintah.
Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, membuat pengaduan kepada pemerintah setempat. Soal berikutnya. Tujuan utama dalam sebuah organisasi masyarakat yang wajib ada sesuai dengan undang-undang adalah A. Menyatukan pemikiran suatu bangsa. B. Menjunjung tinggi ADART ormas sendiri tanpa peduli dengan ormas internasional. C. Memberikan pemahaman baru bagi bangsa Indonesia. D. Mewujudkan cita-cita nasional. Dan E. Memberikan persaingan dengan Pancasila. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Opsi A, C, dan E salah karena sebuah ormas tidak boleh memaksakan suatu pemikiran atau memberikan pemahaman baru dan menyaingi Pancasila karena ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Opsi B juga salah karena tidak peduli dengan ormas lain merupakan sifat yang eksklusif yang bertentangan dengan Pancasila sehingga setiap tujuan ormas harus sesuai dengan tujuan undang-undang, yakni tertuang dalam cita-cita nasional di pembukaan Undang-Undang 1945. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, karena mewujudkan cita-cita nasional sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Soal berikutnya. Mengapa pemerintah dan sektor swasta penting untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah? A. Untuk meningkatkan transparansi. B. Berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan publik. C. Mempercepat proses penyelesaian masalah. D. Melaksanakan efisiensi dalam proses pemerintahan. Dan E. Bekerja sama untuk memperbesar pengeluaran daerah. Dari kelima opsi tersebut, manakah yang paling tepat? Opsi A bersifat baik, namun untuk meningkatkan transparansi bukanlah alasan utama kerjasama antara pemerintah dan swasta. Opsi C bersifat baik, namun dalam kerjasama, kecepatan dalam menyelesaikan masalah bukanlah hal yang utama. Opsi D juga bersifat baik, namun efisiensi tidak selalu menjadi alasan utama dalam alasan kerjasama. Opsi E bersifat negatif karena dengan niat memperbesar pengeluaran daerah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, karena kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah. Karena kedua sektor ini memiliki keahlian, sumber daya, dan jaringan yang saling melengkapi. Kolaborasi ini memungkinkan pemanfaatan kekuatan dan keahlian masing-masing sektor demi tujuan bersama untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman yang sedang berjuang menghadapi SKB CPNS dapat diberikan kemudahan dalam menjawab soal. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe.